Selamat datang di channel Lead Indonesia, Law Education and Development. Hubungan kerja. Sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja. Pada dasarnya, ada dua kategori dalam kaitan dengan seseorang melakukan pekerjaan, yaitu satu, swakerja, yang melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, dan kategori dua adalah pekerja, yaitu orang yang melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan harapan akan mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Dan ini adalah sesuai definisi atau pengertian pekerja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian, berlakulah ketentuan hukum perburuan bagi mereka. Ketentuan hukum perburuan berlaku terhadap hubungan hukum yang berasal dari adanya suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang diadakan. Dengan demikian, suatu hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja terjadi karena suatu perjanjian yang mendahului hubungan hukum tersebut. Oleh karena itu, perbedaan pemberi kerja akan menyebabkan ketentuan hukum yang berlaku juga berbeda. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pada ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri, ambtenar, dan pekerja atau buruh atau arbeider. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, maka pegawai negeri adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hubungan hukum dengan pemberi kerja, pegawai negeri tidak mengadakan perjanjian untuk terjadinya hubungan hukum pada umumnya. Jadi hubungan hukum antara pemerintah dan penerima kerja timbul dengan dibuatkannya surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai pegawai negeri. Dan selanjutnya, terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan mengenai manajemen pegawai negeri untuk menjamin penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Ya, dan pengelompokan pegawai negeri terbagi menjadi pegawai negeri sipil, baik pegawai negeri sipil pada tingkat pusat maupun daerah, termasuk pegawai tidak tetap, kedua anggota TNI, dan ketiga anggota Polri. Kemudian, bagi pekerja, sebagai dasar dari hubungan hukum adalah perjanjian kerja atau Arbeitsübereinkunft. Inilah menjadi pusat dari hukum perburuan. Dengan diadakannya perjanjian kerja, maka terjalin hubungan kerja antara pemberi kerja, pengusaha, dengan penerima kerja yang bersangkutan. Maka ketentuan hukum perburuan berlaku bagi mereka, baik yang bekerja sebagai pegawai swasta maupun pegawai di perusahaan milik negara. Selanjutnya, bagi mereka akan berlaku ketentuan tentang hukum perburuan, antara lain mengenai syarat-syarat kerja, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk PHK. Bentuk perjanjian lain selain dari perjanjian kerja yang juga perjanjian untuk melakukan pekerjaan adalah
Satu, perjanjian pemberian jasa atau pekerjaan tertentu, the offerent comes to help Farrington Van Disten. Dan perjanjian pemborongan pekerjaan, the offerent comes to help Anne Neman Van Wall. Perbedaannya adalah ada pada unsur-unsur dari masing-masing perjanjian tersebut. Pada perjanjian kerja, hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja mempunyai unsur 1. Perintah, 2. Pekerjaan, dan 3. Upah. Dan hubungan kerjanya bersifat subordinasi, yaitu hubungan atasan dan bawahan. Sedangkan perjanjian pemborongan pekerjaan, unsur-unsurnya atau hal yang utama adalah hasil pekerjaan dan ongkos yang harus dibayarkan untuk hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak yang membuat perjanjian pemborongan atau pihak lainnya, asalkan pihak yang menerima pemborongan dapat memberikan hasil pekerjaan kepada pihak yang memberikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Pada perjanjian pemberian jasa atau pekerjaan tertentu, pihak yang menerima pekerjaan akan melakukan pekerjaan atau jasa sesuai dengan keahliannya yang dimilikinya, dan tidak perlu ada petunjuk dari pihak pemberi kerja. Hubungan hukum antara pemberi kerja dengan penerima kerja bersifat koordinatif. Mengenai sumber hukum perburuan, ada dua jenis sumber hukum. Pertama, peraturan perundang-undangan perburuan yang dibuat langsung oleh pemerintah atau kaidah heteronom. Ini terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan atau berbagai aturan teknis lainnya. Kemudian kedua, ketentuan lain yang dibuat oleh para pihak, pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha, yaitu ini namanya kaidah otonom. Antara lain perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja. Kedua, perjanjian kerja bersama antara serikat kerja dengan pengusaha, dan peraturan perusahaan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Pada bagian 2 materi ini, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja. Berdasarkan Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Outline dalam pembahasan perjanjian kerja saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Ketentuan hukum, 2. Unsur-unsur perjanjian kerja, 3. Bentuk perjanjian kerja, 4. Pihak yang mengadakan perjanjian kerja, dan 5. Hak dan kewajiban para pihak. A. Ketentuan hukum. Pada slide ini, kita bisa melihat ketentuan dalam bab 7A KUH Perdata dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ketentuan yang termuat dalam bab 7A KUH Perdata bersifat umum terhadap semua perjanjian kerja. Kedua, ketentuannya mempunyai sifat yang letaknya di bidang hukum perdata, sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh menyandarkan pada ketentuan hukum pidana. Selanjutnya, sebagian besar dari ketentuan-ketentuannya mempunyai sifat memaksa atau dengan syarat batal, di samping ketentuan yang mengatur dan yang setengah memaksa. Terakhir, dimungkinkan untuk mengadakan ketentuan yang khusus berdasarkan kekhususan dari perjanjian kerja, yaitu ditinjau dari tempat atau sifat pekerjaannya yang dilakukan. Misalnya,
Untuk pekerjaan yang dilakukan di laut, berbeda dengan di perkebunan, atau di hutan, atau pada perusahaan pertambangan, atau perusahaan farmasi, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, maka terhadap perjanjian kerja juga berlaku ketentuan yang umum, seperti misalnya mengenai syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian. Kita bisa lihat satu mengenai syarat sahnya perjanjian kerja, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, ada kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan undang-undangan yang berlaku. Ini adalah 4 syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam perikatan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana kalau dilanggar? Perjanjian kerja yang dibuat yang bertentangan dengan ketentuan 1 dan 2 tadi dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif. Sedangkan jika yang dilanggar atau yang bertentangan dengan ketentuan 3 dan 4, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena terkait dengan syarat subjektif. Sebagaimana halnya dengan perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, maka suatu perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau dirubah tanpa persetujuan pihak pekerja dan pihak pengusaha yang mengadakan perjanjian kerja. Selanjutnya, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa duang kontrak, karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian sebagaimana layaknya kebebasan kontrak dalam hukum perikatan. Perbedaan kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian kerja menyebabkan para pihak tidak menentukan keinginannya sendiri dalam perjanjian, terutama pihak pekerja. Namun demikian, para pihak dalam ikatan hubungan kerja tunduk pada ketentuan hukum perburuan. Keempat, para pihak yang mengadakan perjanjian kerja mempunyai hubungan hukum yang disebut sebagai hubungan kerja. Dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku ketentuan hukum perburuhan. Jika kita bicara perjanjian kerja, dapat dikatakan bahwa seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Bagaimana kalau bertentangan? Tentu saja PK tadi atau perjanjian kerja tadi akan batal demi hukum dan selanjutnya berlaku ketentuan dalam undang-undang. Hal ini termaktub dalam pasal 127 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, ketentuan dalam PKB tadi juga tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau bertentangan, maka PKB tadi akan batal demi hukum. Dan yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang. Demikian isi pasal 124 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, saya akan memasuki bagian B, yaitu unsur-unsur dalam perjanjian kerja. Pada slide ini, saya akan menjelaskan 4 unsur perjanjian kerja. Pertama, adanya pekerjaan atau Arbeit. Apa yang dimaksud pekerjaan? Pekerjaan itu adalah prestasi yang harus dilakukan oleh pihak menerima kerja. Dan pekerjaan tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pekerja, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain karena bersifat individual. Ya. Kedua, adanya unsur di bawah perintah.
Penerima kerja menjadi sangat tergantung pada perintah atau instruksi atau petunjuk dari pihak pemberi kerja. Walaupun sebenarnya penerima kerja mempunyai keahlian atau kemampuan sendiri, namun sepanjang masih ada ketergantungan kepada pemberi kerja, maka penerima kerja berada di bawah perintah pemberi kerja. Karena masih ada hubungan subordinasi, hubungan di beratas. Kemudian unsur ketiga adalah adanya upah tertentu. Nah, kalau kita bicara upah, ini perundang-undangan banyak sekali yang mengaturnya, ketentuan mengenai upah ini. Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sebagai penerima kerja. Upah dapat berbentuk uang atau bukan uang atau in natura. Dan komponen upah adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Pemberian upah dapat dilihat dari segi nominal, yaitu jumlah nyatanya yang diterima oleh pekerja, atau dari segi real kegunaan upah tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sistem pemberian upah biasanya berdasarkan atas waktu atau hasil pekerjaan, yang pada prinsipnya dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya unsur keempat adalah adanya waktu. Suatu waktu untuk melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja. Kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Saya kembali ingin menguraikan mengenai upah. Ada beberapa hal terkait dengan upah, yaitu ada upah minimum, upah lembur, dan upah pengganti. Apa yang dimaksud dengan upah minimum? Upah minimum diatur karena hal ini terkait dengan kebutuhan hidup pekerja. Maka upah minimum ini ditentukan oleh pemerintah guna meninjau kemanfaatan upah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah yang menentukan jumlah minimum tertentu yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas kerja yang dilakukan. Kemudian yang dimaksud dengan upah lembur ini selalu dikaitkan dengan batas waktu maksimal seseorang untuk melakukan pekerjaan. Hal ini terkait dengan perlindungan bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam bidang kesehatan kerja. Maka oleh karena itu untuk kelebihan waktu kerja diperhitungkan sebagai lembur. Mengenai upah pengganti, hal ini terkait dengan hak pekerja untuk beristirahat. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah prinsip umum terkait dengan upah. Satu, bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Kemudian, kedua, upah implisit dalam setiap hubungan kerja. Yaitu bahwa dalam setiap hubungan kerja selalu terkait dengan masalah upah. Ketiga, adanya asas non-diskriminasi. Tidak ada perbedaan dalam hal upah. 4. Prinsip no work, no pay diberlakukan dengan pengecualiannya. Kelima, larangan pembelajaran upah atau truck stelsel. 6. Dalam hal ada potongan terhadap upah, maka harus dengan persetujuan pekerja yang bersangkutan. 7. Penerapan denda, potongan, ganti rugi, dan lain-lain yang akan diperhitungkan dalam upah tidak boleh lebih dari 50%. Kedelapan, pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kerja dapat memperjanjikan mengenai upah, asalkan lebih menguntungkan bagi pihak pekerjanya. 9.
bahwa pengaturan upah yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari atau bertentangan dengan ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, pelanggaran atas ketentuan tersebut mengakibatkan kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib bayar upah sesuai peraturan perundang-undangan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja, baik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, waktu untuk melakukan telah ditentukan dalam perjanjian. Awalnya PKWT ini adalah untuk mengatasi kesewenang-wenangan pihak pemberi kerja yang beranggapan bahwa pekerja dapat diperlakukan sama dengan budak. Kemudian ada tujuan agar penggunaan waktu tertentu ini tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kerja dan kemungkinan mengantisipasi berkembangnya outsourcing. Bila persyaratan pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu tidak dipenuhi, akan berakibat hubungan kerjanya menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu. Dan ini ada pengaturannya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100/Men/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Masih mengenai PKWT, bahwa PKWT dibuat untuk waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Kemudian syarat PKWT: A. Tertulis, B. Bahasa Indonesia, dan C. Mempergunakan huruf Latin. PKWT dapat dibuat dalam dua bahasa dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah yang dalam bahasa Indonesia. PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan. Dalam hal terdapat masa percobaan, maka masa percobaan tersebut batal demi hukum. Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang boleh dalam bentuk PKWT adalah: A. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. B. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. C. Pekerjaan yang bersifat musiman. Dan D. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Hal-hal lain terkait PKWT adalah bahwa PKWT tidak boleh diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Kemudian PKWT dapat diperpanjang atau diperbarui. Perpanjangan PKWT hanya sekali untuk waktu paling lama 1 tahun. Dan pemberitahuan maksud untuk memperpanjang PKWT wajib disampaikan kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum jangka waktu PKWT berakhir. Kemudian pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan sekali untuk waktu paling lama 2 tahun. Pada pasal 59 ayat 7 mengatur bahwa PKWT yang diadakan tanpa mematuhi persyaratan dalam pasal 59 ayat 1, 2, 4, 5, dan 6 beralih menjadi PKWTT. Apa konsekuensinya? Yaitu bahwa pengusaha wajib mengangkat pekerja menjadi pekerja tetap atau membayarkan pembayaran yang berlaku dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja tetap. Pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang diakhiri sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT. Kemudian mengenai PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Bila mana dalam perjanjian kerja tidak ditentukan waktu berlakunya perjanjian, maka perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Hal penting dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu ini adalah masa pemutusan hubungan kerja atau kapan berakhirnya hubungan kerja tersebut. Perjanjian kerja berdasarkan pasal 54 sekurang-kurangnya harus memuat 8 hal. 1. Nama dan alamat perusahaan dan jenis usaha. Kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Keempat, tempat pekerjaan, besarnya upah, dan cara pembayarannya. Kelima, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Keenam, tanggal dimulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 7. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Dan terakhir, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Pada bagian C, kita akan membahas mengenai bentuk perjanjian kerja. Bentuk perjanjian kerja saya bagi menjadi 3 tipe. 1. Konsensual, bahwa perjanjian kerja sudah sah dan mengikat setelah terjadi kesepakatan antara pekerja dan pengusaha mengenai pekerjaan dan upah, yang ditunjukkan dengan dilakukannya pekerjaan oleh pihak penerima kerja. Kedua, bentuk tertulis. Ya. Namun demikian, pada beberapa hal tertentu disyaratkan perjanjian kerja untuk dibuat tertulis, seperti dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan pada pekerja. Dan pada perkembangan kemudian, dalam kaitannya dengan pembuktian di pengadilan, diperlukan bukti tertulis adanya perjanjian kerja. Bila perjanjian kerja diadakan secara tertulis, maka keperluan untuk pembuatan perjanjian kerja tersebut menjadi tanggung jawab pengusaha. Kemudian yang ketiga, bila perjanjian kerja diadakan secara lisan atau tidak tertulis, maka pemberi kerja wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan, yang mencantumkan keterangan mengenai nama, alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. Jika kita bicara mengenai subjek atau pihak yang mengadakan perjanjian kerja, maka subjek dalam perjanjian kerja adalah mereka yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau untuk mengadakan perjanjian. Kecakapan seseorang biasanya dikaitkan dengan batas kedewasaan seseorang. Dalam hukum perburuan dewasa adalah telah berumur 18 tahun. Kemudian dalam kaitannya dengan kecakapan bertindak, ada mengenai wanita bersuami dan kedua orang yang belum dewasa. Wanita yang bersuami berhak untuk melakukan tindakan hukum, membuat perjanjian kerja, melakukan penagihan atau pelunasan yang berkaitan dengan upah, berbicara di pengadilan untuk menuntut hak-haknya, kemudian menggunakan upah atau haknya sesuai dengan kebutuhannya atau kepentingan keluarga. Kemudian kalau kita bicara dengan orang yang belum dewasa, orang yang belum dewasa adalah tidak cakap, dianggap tidak cakap, untuk itu diperlukan tindakan atau perbuatan untuk mendewasakannya. Dalam perjanjian kerja, orang yang belum dewasa dapat mengadakan perjanjian kerja dengan mendapat kuasa dari orang tua atau walinya. Kuasa ini dapat diberikan secara lisan, tertulis, atau diam-diam. Kekuasaan bagi si belum dewasa adalah khusus yang berkaitan dengan pekerjaan di tempat kerjanya. Untuk tindakan hukum lain dan beracara, khususnya di pengadilan, tetap diperlukan bantuan orang tua atau wakilnya. Kalau bicara kuasa, yang dimaksud dengan kuasa lisan diberikan di hadapan pemberi kerja pada saat akan diadakan perjanjian kerja. Dan hanya berlaku untuk macam pekerjaan tertentu saja. Kemudian kuasa tertulis dibuat oleh orang tua atau wali kepada si belum dewasa, dapat diserahkan pada saat diadakan perjanjian kerja, yang bila mana hubungan kerja berakhir, dapat digunakan kembali kuasa tersebut untuk mengadakan perjanjian kerja lainnya. Dan
yang dimaksud kuasa diam-diam ini dianggap diberikan oleh orang tua atau wali si belum dewasa dalam hal si belum dewasa telah melaksanakan pekerjaannya selama 6 minggu tanpa ada keberatan dari pihak orang tua atau walinya. Semakin menarik ya pembahasan kita. Makanya sekarang saya akan masuk kepada hak dan kewajiban para pihak. Dalam hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak saling bertimbang berbalik. Hal-hal yang menjadi hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha untuk memenuhi. Sebaliknya, hal-hal yang menjadi hak pengusaha adalah merupakan kewajiban pekerja. Apa yang menjadi kewajiban pengusaha? 1. Menyediakan pekerjaan yang akan dilakukan pekerja. Dan kemudian membayar upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dan tak kalah pentingnya adalah mengupayakan pekerja mendapatkan jaminan, yaitu adanya kepastian kelangsungan hubungan kerja. Kepastian upah, ada jaminan sosial, serta pelindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian, apa yang menjadi kewajiban pekerja adalah melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya atas petunjuk atau perintah yang diberikan oleh pengusaha sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan perjanjian yang diadakan. Ya. Bagian akhir dari materi ini akan membahas mengenai waktu kerja. Ada 3 poin pembahasan mengenai waktu kerja. 1. Waktu kerja itu sendiri adalah diatur 2 alternatif. 1. 7 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari dalam seminggu. Namun ketentuan waktu kerja di atas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Kemudian mengenai lembur, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja harus mendapatkan persetujuan pekerja dan paling banyak 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. Dan diatur dalam keputusan Menaker Trans nomor Kep 102-min-6-2004 tentang waktu kerja dan upah kerja lembur. Kemudian ketiga kita bicara istirahat. Ada 4 jenis istirahat, yaitu 1 antar waktu kerja. Ya. Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat kepada pekerja. Sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk waktu kerja. Yang B, istirahat mingguan, yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu dan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian kita bicara istirahat tahunan, yaitu sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan berturut-turut atau terus-menerus. Dan terakhir istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja 6 tahun terus-menerus pada perusahaan yang sama, dengan ketentuan pekerja tidak lagi berhak atas istirahat tahunan dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.